Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Omeko, selamat siang, selamat ketemu kembali. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, siang ini Omeko kedatangan tamu spesial. Nah, kebetulan beliau juga pimpinan Omeko sendiri, Kasespim Polri, Irjen Polisi Profesor Dr. Krisnanda Dwi Laksana. Nah, spesial juga beliau ini pernah jadi kebetulan atasan Omeko ada di sini di Sespim. Kebetulan juga beliau pernah jadi atasan Omeko di waktu dinas di Korlantas. Selamat siang, Prof. Siang, Pak Eko. Kita ketemu lagi ya. Sehat toh? Alhamdulillah. Ini sahabat-sahabat Omeko ini pengen mengenal gimana sih Profesor. Kan kebetulan kita pernah sama-sama di Korlantas. Ya liku-likunya hidup di Korlantas waktu itu ya, Prof. Ya, kita pernah tugas sama-sama di sana. Ya, ternyata di sini ketemu lagi gitu. Artinya dunia itu bulat nah, gitu ya. Ya bukan orang bulat sih sebenarnya. Enak ya, kita nggak tahu ya, kadang-kadang bisa tiba-tiba loh kok nyambung sini lagi, ketemu nyambung sini lagi, nggak tahu kita seperti itu. Tapi memang dunia penugasan di lingkungan TNI Polri kan hampir sama seperti ini ya. Ya memang begini, ini Omeko ini melihat situasi dan kondisi ya, artinya punya channel Omeko ini bagus ya untuk komunikasi, untuk menyampaikan sesuatu yang menginspirasi. Artinya kita ini juga membuat sesuatu yang mendorong orang lain untuk berbuat baik. Ini juga menjadi suatu sarana dialog, menjadi suatu upaya mensosialisasikan sesuatu yang baik dan benar. Dan ini tentu fun ya, artinya menghibur. Nah, gitu. Pak Eko, kira-kira di dalam program ini yang mau tanya saya, Pak Eko tanya saya nih. Nah, kita kan pernah ketemu di Korlantas, jadi kan ada hal-hal yang dulu kita waktu mau berangkat pengamanan gimana. Ya, orientasinya gini Pak Eko, karena kalau saya pikir ya, polisi ini keutamaannya pada kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban. Dan apapun yang kita lakukan, baik itu preemptif, preventif, represif, bahkan rehabilitasi, itu juga untuk bagaimana adanya keamanan dan rasa aman, ada keteraturan sosial, bahkan menegakkan hukum itu membangun peradaban. Nah, di sini kalau kita cerita konteks Sespim ya, nah Sespim ini kita merupakan lembaga pendidikan yang boleh dikatakan untuk sekolah pemimpin. Kita itu bukan mencetak ya, tapi kita mempersiapkan. Artinya kita juga membimbing para calon-calon pemimpin di masa depan. Nah, tentu kalau kaitannya ini sekolah moral. Oh gitu ya. Sekolah moral itu artinya para pemimpin ini yang diperlukan nomor satu moral dulu. Moral pada konteks ini saya jabarkan pada kaitan dengan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Nah, sekolah ini juga merupakan sekolah untuk mengendalikan diri, karena seorang pemimpin itu harus selesai dengan dirinya sendiri. Oh gitu. Karena dia jangan sampai, pemimpin itu kan problem solver, pemecah masalah, bukan menjadi bagian dari masalah itu. Nah, kalau konteks ini, maka dalam mengendalikan diri, seorang pemimpin adalah orang yang sekolah atau menjadi pemimpin itu adalah basisnya kesadaran. Orang yang sadar maka dia akan tanggung jawab dan dia akan disiplin. Nah, kita juga harus sadar juga tadi bahwa di sini juga mendidik untuk peka, peduli akan keutamaan polisi, yaitu pada kemanusiaan, keteraturan sosial, dan juga masalah peradaban. Dan kalau kita ini profesi, polisi sebagai profesi, maka yang dibangun adalah bagaimana untuk kaitan profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Profesional artinya ahli. Jadi basisnya pada ilmu kepolisian.
Dan kita ini juga cerdas, ini saya kontekskan pada kreativitas dan inovasi. Dan di sini juga ada upaya-upaya untuk proaktif dan problem solving. Dan satu lagi, membangun Sespim ini menjadi ikon kebinekaan, ikon toleransi, dan ikon untuk anti korupsi, anti narkoba. Dan kita ini kalau orang sudah mengatakan ini kawasan Somea. Somea itu welcome. Artinya kita ini hospitality. Dan di sini kita melihat bahwa bukan sebatas mengajarkan apa dan bagaimana, tetapi kita berupaya membranding, menghasilkan siapa. Jadi ini sekolah ini merupakan suatu semaian. Jadi kita ini dititipi telur-telur Raja Wali nih Pak Eko. Nah, jangan sampai dingkremi Sespim malah jadi ulo, jadi garangan, jadi apa. Tapi kita bisa tetap menghasilkan Raja Wali yang bisa ikonik, yang sesuai dengan itu. Nah, itulah. Nah, baik, jadi gini Prof, sekarang kan itu apa yang digambarkan secara umum untuk apa yang akan kita didik. Nah sekarang kalau di Sespim ini kan kita ini mendidik, di Sespim ini kan mendidik 3 sekolah ini Prof. Ada Sespimti, Sespimen, Sespima. Nah dengan gambaran seperti itu nanti yang menjadi menjadi primadona atau apa yang akan kita kerjakan nanti Profesor tekankan kaitan dengan pengajaran, metode baik di kurikulumnya atau di di pengajaran kepatunan. Pak Eko, kita tahu ini sekolah moral berarti bukan sebatas pintar-pintaran, bukan berarti tidak harus pintar. Nah, kurikulum kalau secara kategori saya bagi 3 Pak Eko. Pertama adalah kaitan dengan penanaman nilai-nilai dasar. Ini kurikulum dasar penanaman nilai ke Indonesia. Nah ini nanti kita ajarkan mereka tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kaitan dengan geopolitik, geostrategis, kaitannya dengan NKRI. Dan ini juga menanamkan nilai-nilai kebayangkaraan. Nilai-nilai kebayangkaraan kaitan dengan Tribrata, Catur Prastya, Undang-Undang Kepolisian, Kode Etik Kepolisian. Dan kita ini juga menanamkan nilai-nilai kepemimpinan. Ini ada manajemen. Jadi pemimpin itu sebagai orang yang juga memanage untuk memberdayakan sumber daya. Nah, dalam memanage ini tentu kita juga bisa mengembangkan ada seperti pengambilan keputusan yang berbasis, kita ajarkan di sini ada IFAS dan EFAS juga cara lain. Ada manajemen risiko dan lain sebagainya, karena di sini untuk model belajarnya adalah menghadapi dari fakta brutal, situasi krisis, situasi emergensi dan kontingensi. Dan satu lagi kita juga mengajarkan berkaitan dengan inisiatif anti korupsi pada etika publik, karena polisi ini akan menjadi pejabat publik. Kemudian kurikulum pokok atau inti ini saya kaitkan dengan bagaimana pengembangan ilmu kepolisian atau berbasis pada ilmu kepolisian. Ilmu kepolisian ini ada kaitannya dengan satu masalah sosial, khususnya yang berkaitan dengan keteraturan sosial. Kemudian yang berkaitan dengan hukum, penegakan hukum dan keadilan. Karena polisi bukan sekedar penegak hukum, tetapi juga penegak keadilan. Karena polisi memiliki namanya diskresi, alternatif dispute resolution, dan juga restoratif justice. Dan satu lagi kaitannya dengan masalah kejahatan. Tentu yang ditangani kejahatan ini kontraproduktif atau hal-hal yang kontraproduktif, baik pola penanganan, pencegahan, dan lain sebagainya. Nah, satu lagi ada kaitan dengan pemolisian. Itu teknik-teknis pemolisian atau pengembangan model pemolisian. Kalau saya pikir di era new normal atau era revolusi industri 4.0 dan menuju society 5.0, maka model smart policing yang kita kembangkan, yaitu satu untuk bagaimana ada harmoni antara konvensional policing, electronic policing, dan juga forensic policing. Dan satu lagi kurikulum kaitan dengan Capita Selecta. Karena mau tidak mau, hal-hal yang bisa menimbulkan gangguan keteraturan sosial, gangguan terhadap kedaulatan bangsa dan negara, ini ada kaitan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, juga kaitan teknologi, hukum, dan pengembangan lainnya, juga konteks ini media. Karena era digital media ini ada era post-truth, ada macam-macam lainnya, ini juga kita kembangkan. Nah,
tadi katakan bahwa kita juga perlu ada suatu sistem membangun karakter kebayangkaraan dalam konteks praktis atau praksis kalau saya katakan. Karena ini kita harus melatih, membiasakan pada hal yang baik dan benar. Karena polisi ini kumpulan orang baik dan benar yang bekerja dengan otak, otot, dan hati nuraninya untuk mewujudkan keteraturan sosial, untuk membangun peradaban dan berjuang demi meningkatnya kualitas hidup masyarakat atau semakin manusiawinya manusia. Ini nanti akan ada olah jiwa, olah rasa, dan juga olahraga. Nah, kita sekarang kalau melihat begini adalah dengan merit system. Jadi merit system itu diajarkan bukan sebatas ranking nilai, tetapi pengendalian diri. Maka kita kasih mereka nilai 100, mereka pertahankan bagaimana kualitas mereka sebagai seorang pemimpin, begitu ya. Bagaimana dia sebagai seorang pribadi, bagaimana hidup berkelompok, bagaimana dengan manfaat pikiran, perkataan, dan perbuatan bagi institusi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat Tridharma perguruan tinggi atau lembaga pendidikan, tentu di sini ada kaitan dengan penelitian, kaitan dengan mungkin Jianbang ya, Pak Eko yang tangani, dan kita juga kaitan bagaimana melakukan hal bidang pengajaran, bidang akademik, dan juga pengabdian masyarakat. Nah, konteks pengabdian masyarakat nanti akan dikaitkan dengan bagaimana mengatasi masalah sosial, bagaimana kita untuk melihat peka peduli terhadap hal-hal yang kontraproduktif, dan kita juga bisa mengatasi atau membangun atau mendukung kawasan menjadi masyarakat yang sadar seni budaya dan pariwisata. Karena seni budaya ini pilar peradaban bangsa, maka policing itu seni, pemolisian itu seni. Kita akan kembangkan art policing, pemolisian dengan pendekatan seni budaya dan pariwisata. Nah, itu kira-kira Pak Eko. Kalau tadi Pak Eko mengatakan bagaimana di sini, pilar pendidikan itu guru, pada gurunya. Contoh saja kita belajar silat kepada Jet Li, Bruce Lee, Ip Man atau apa saja. Walaupun muridnya ini agak elek-elekan, gurunya itu memberikan jaminan. Maka di sini pun para WI, para dosen adalah orang-orang yang kompeten, orang-orang bisa menjadi ikon. Karena guru, nih kalau bahasa kampungnya Pak Eko nih ya, yo nyuntuni, yo ngajari, yo belani, yo nek perlu bayari. Jadi getih. Orang-orang di sini adalah orang-orang yang kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin sehingga bisa membangkitkan ikon. Kita bisa menemukan telur-telur ini menjadi raja wali yang akan bisa terbang mengangkasa dan mendunia. Jadi Prof, gini loh, tadi kalau kita mendengar apa yang disampaikan Profesor, tadi kan program-program itu yang akan kita terapkan. Nah, kalau ini kan kita tentu harus merubah berbagai dari nilai, dari kurikulum yang sudah ada dulu kan tentu ada perubahan. Jadi kira-kira kalau kaitannya dengan perubahan moral itu, nilai akademis, kaitannya dengan moral, terus prosentanya bagaimana kira-kira ini? Kalau jadi saya kira begini, itu nanti bisa dilihat kontekstualnya ya. Karena di sini kualifikasi sangat memuaskan seperti apa, baik seperti apa, cukup seperti apa. Tetapi konteks yang dikatakan boleh lulus dari sekolah ini adalah pada kualifikasi sangat memuaskan dan memuaskan. Karena pemimpin itu harus melampaui orang-orang yang biasa. Betul. Ketiga hal ini, kalau katakan polisi bekerja dengan O2, otak, otot, dan hati nurani, otak dan otot, hati nurani, maka akan bisa, saya kira saling mempengaruhi ya. Karena di sini bukan siap gerak pintar gerak gitu ya, tapi persemaian ini cara berpikir, cara bertindak. Saya kok percaya begini, membiasakan sesuatu yang baik akan membawa pada hati nurani yang baik. Kalau kampungnya Pak Eko ngomong lagi, sopo sing tekun bakal tekan meski nganggo teken. Jadi artinya ketekunan, komitmen, konsistensi ini menjadi sebagian yang penting. Dan paling ingat adalah di sini adalah tempat belajar. Salah enggak apa-apa, bodoh enggak apa-apa, tapi mereka punya keberanian sehingga nanti kita walaupun secara kualitatif mengatakan, tapi ada track record masing-masing, baik hariannya, produknya. Tadi katakan bidang akademik Pak Eko. Semua pekerjaan nanti tema sama, tapi topik bisa berbeda, dan para ketua sindikat juga obsdik akan menjabarkan sehingga orang per orang ini beda angle-nya, atau angle-nya itu beda, angle atau sudut pandang atau paradigma yang dia tulis itu berbeda, sehingga ketika tulisan itu saya kumpulkan maka akan menjadi suatu literasi. Nah, yang kedua, para dosen di sini
selain membuat presentasi dia juga wajib membuat paper. Nah, paper itulah akan menjadi Hanjar. Nanti kita juga akan memberdayakan bagaimana membuat profil Polres, Polsek, dan juga model-model pemolisian di seluruh Indonesia. Nah, kaitan dengan itu tadi Pak Eko tanyakan, kita ini nanti tidak secara kuantitatif, karena manusia ini orang yang berperasaan, orang yang menginterpretasi, orang yang memikir, sehingga ungkapan-ungkapan kebenaran bukan hanya pada fakta, tapi ungkapan, makna di balik gejala fakta itu menjadi satu. Baik Prof, terima kasih informasinya, penjelasannya terkait dengan pendidikan SESPIM ini. Jadi inputnya bagaimana, nanti harapkan jadi Sedit itu outputnya sampai seberapa, itu tadi kita sudah dijabarkan oleh beliau. Kami rasa untuk segmen pertama ini kita cukupi, kita lanjutkan pada segmen berikutnya yang lebih top lagi dari beliau. Makasih.